amarannya para aulia, para ulama terutama di Yaman. Ini sudah budaya. Jadi rata-rata habaib di Yaman bacanya Wirdul Latif, rata-rata. Di pondok-pondok itu juga dibaca. Habib Umar itu jelas membaca ini. Setiap subuh beliau dimanapun safari di seluruh dunia, kalau habis subuh langsung baca Wirdul Latif. Habib Umar, saya tahu sendiri. Abu Gurus kumpul, Kak Martapura itu juga amalnya Wirdul Latif. Di Pondok Bangil itu juga Wirdul Latif. Pondok-pondok sekarang Wirdul Latif dibaca. Thariqah Ba'lawi. Hampir pokoknya kalau ulama Yaman di sini yang dibaca Wirdul Latif. Ini semuanya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menulis wali Al-Imam Al-Haddad ini wali besar. Insyaallah kapan-kapan kalau ada waktu atau pas momennya tepat kita membahas biografi Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu biografinya kayak gimana, itu luar biasa. Ini yang racik ya. Ini kan dari Nabi, cuma dikumpul-kumpulkan Imam Al-Haddad. Jadi Imam Al-Haddad bukan kok menciptakan, tidak. Beliau mengambil dari hadis Nabi langsung dibaca. Jadi Wirdul Latif itu adalah kumpulan doa harian yang disarikan dari Nabi, dari Rasulullah SAW, lalu dipatenkan oleh beliau. Nah, gitu. Dinamakan Al-Wirdul Latif, wirid yang sangat lembut sekali. Justru yang lembut itu yang dahsyat. Air itu kan lembut, tapi dia menghancurkan apa saja. Ya kan? Jadi dan menghancurkannya itu sangat kalem gitu, tapi pasti. Gitu. Itulah air. Sama dengan Al-Latif, lembut ya. Dengan kelembutan kita bisa melunakkan apa saja. Nah, sekarang fadilahnya apa? Kita singkat ya, terlalu banyak itu fadilahnya. Fadilahnya kalau orang baca Wirdul Latif sebaiknya dibaca subuh. Habis subuh itu sebaiknya atau pagi. Dan itu expire-nya sampai sore expire. Nanti sore baca lagi. Wirdul Latif bisa, Atas bisa, Al-Haddad bisa. Ya, itu nanti sore baca lagi, itu baru khasiatnya tambah lagi. Jadi fadilahnya sampai sore saja, sampai sore. Jadi dibaca habis subuh. Subuh itu kapan waktunya pagi? Waktunya pagi itu ya setelah subuh sampai sebelum zuhur itu. Nah, kalau sudah istiqomah belum baca ya nggak apa, dibaca habis zuhur gitu. Habis zuhur nggak sempat, agak sibuk ya besoknya 2 kali dibaca. Namanya istiqomah ini. Lah, fadilahnya apa? Salah satunya adalah kita singkat ya. Karena kalau yang jadi fadilahnya yang pertama, orang kalau baca Wirdul Latif, pagi hari baca Wirdul Latif itu langsung dia berada dalam tanggungan Allah. Dia sudah dicukupi Allah dari apa saja. Itu terlihat dari fadilah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Itu takfika min kulli syai'. Itu sudah mencukupi. Jadi kalau kamu itu sudah harus yakin, harus tenang, harus nyaman, harus tentram. Hidupmu sudah ada dalam tanggungannya Allah. Kamu yang menghandle Allah langsung. Semua apa yang kamu risau. Takfika min kulli syai', apa saja, lahir batin sudah. Lalu kemudian kalau orang baca Wirdul Latif itu sama Allah dijaga dari gangguan makhluk halus. Dijaga dari sihir. Dijaga dari setan, dijaga dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu dilihat dari fadilah Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. A'udzubika kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Ada juga afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa ila akhir. Itu sudah diwakili oleh itu. Jadi kalau baca Wirdul Latif dijaga Allah dari gangguan apa saja yang tidak menyenangkan. Ya, dijaga apa saja yang tidak menyenangkan. Itu. Lalu kemudian dia dikasih Allah kemenangan dari apapun yang menyerangnya. Jadi kamu punya musuh, jangan punya musuh, kita nggak punya musuh. Kalau ada orang menyerang kita, dia musuh sama kita, dia pasti kalah. Itu bila afahasibatum annama khalaqnakum abasa. Kamu mau perang misalkan, mau bertarung, tapi ini bertarung kalau nggak nyata-nyata bertarung misalkan dalam medan perang ya, maka kamu akan dikasih kemenangan. Gitu. Semua. Dan kalau ada hewan yang nggak sulit ditaklukkan, nggak jinak, baca afahasibatum annama khalaqnakum abasa sampai wa kadzalika tukhrajun. Allah jinakkan itu. Hewan-hewan, misalkan punya kuda sulit dijinakkan, baca itu. Kalau motor mogok ya harus servis. Nanti motornya repot enggak? Ini hewan ya. Kalau motor servis. Lalu kemudian kalau kita membaca Wirdul Latif, maka seketika itu juga Allah langsung turunkan 70.000 malaikat mengawal. Kita tidak jadi kawal, tapi juga dikawal dengan istighfarnya. Jadi kamu baca Wirdul Latif, langsung ada 70.000 malaikat mendoakanmu, minta ampun kepada Allah untukmu. Oh, luar biasa. Ini artinya apa? Kamu dosa itu berat. Katanya dosa itu angel. Nah, gitu. Loh, malaikat sudah 70.000 menghandle, membackup ya. Mau dosa yang berat itu susah, sulit gitu.
Kalaupun dosa paling ya kecil-kecil itu pun nggak sengaja, itu pun menyesal langsung. Gitu. Jadi ada filter. Jadi kalau ada orang nakal kok susah sembuh, suruh baca Wordul Latif. Nakalnya pasti akan berkurang, pasti itu sudah, nggak usah teori, praktekkan aja. 3 bulan berturut-turut langsung nakalnya itu berkurang. Nggak bisa langsung total, nggak bisa. Tetap itu proses ya. Itu hidup kan proses. Lalu kemudian kalau dia meninggal dunia maka dia mati syahid. Itu dari fadilah a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim law anzalna hadzal Qur'an sampai ulazul hakim. Akhir surat Al-Hasyr. Itu. Lalu kemudian kalau dia membaca Wordul Latif, Allah juga berikan keutamaan penjagaan dari binatang buas. Seperti kalajengking, seperti hayatun, ular, itu nggak ada masalah. Kalau menggigit itu nggak ngefek gitu. Sakit dek, tapi nggak ada masalah. Nah, tapi nggak usah ngetes, biasa aja. Kalau digigit insya Allah aman gitu. Ya, kalajengking yang mau camping, mau di gunung, baca ini Wordul Latif. Betul, aman dari gangguan. Lalu kemudian kalau orang baca Wordul Latif, maka ular itu juga menghindar dari dia. Itu dari bacaan salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kalau ada ular baca doa ini, maka ular itu enggak menggigit. Itu sudah perjanjian ular sama Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, saya enggak akan menggigit orang yang membaca salam kepadamu. Salamun ala nuhin fil alamin. Nah, karena dulu ular enggak boleh masuk ke kapalnya Nabi Nuh, boleh masuk kalau kan enggak boleh, jangan masuk kamu ular. Kamu membahayakan. Saya kalau nggak masuk saya nggak bisa selamat. Sudah saya izinkan masuk dan saya punya janji kepadamu, orang yang menyebut namamu nggak akan saya gigit. Gitu. Akhirnya diperbolehkan masuk ular. Kalau ada ular, assalamualaikum. Saya sekali nggak apa misalkan. Ada ular, semua orang takut, kamu mendekat. Assalamualaikum. Assalamualaikum fil alamin. Ingat no gitu langsungnya. Kita itu ular. Ya nggak apa, tapi nggak usah mencari. Misalkan ada, maju aja. Paling nggak kita punya harapan bisa selamat. Daripada kita itu ketakutan nggak ada harapan kan. Nah, ibarat kita perang sudah pakai tameng, sudah pakai senjata. Ya kan? Itu namanya sudah bagus daripada kita perang gini-gini aja. Ya kan? Wis, itu. Orang yang baca Wordul Latif itu sama Allah disempurnakan nikmatnya. Jadi dia itu nikmat semakin bertambah, nggak semakin turun. Nikmatnya bertambah terus. Hari ini punya sepeda ontel, besok sepeda motor, besok punya mobil, besok punya trek, loh gitu. Ya kan? Itu dilihat dari firman Allah apa? Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr fa'atmim ni'mataka alayya. Sempurnakan nikmatmu ya Allah. Yang sepeda motornya itu dulu belinya second, sering mogok, baru nanti. Ya benar ini. Mobilnya diservis nggak pernah sembuh, insya Allah baru nanti. Fa'atmim ni'mataka alayya. Sempurnakan nikmatmu ya Allah. Oh gitu. Sempurnakan nikmatmu ya Allah. Dan sempurnakan apa? Sitr apa? Penutupan kejelekanku ya Allah. Gitu. Ini otomatis kita sama Allah dikasih sifat tidak suka mengumbar aib orang. Sehingga Allah menutup aib kita. Karena kita nggak suka membuka aib orang. Gitu. Otomatis itu. Baca Wordul Latif semakin baik akhlaknya. Yang kedua, baca Wordul Latif dikasih Allah rasa jaminan aman, selamat dari neraka. Mati surga. Itu dilihat dari firman Allah, dari fadilah membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamla arsyika 4 kali. Itu jumlah hurufnya sejumlah bilangan persendian dalam tubuh manusia. Kenapa enggak 3, kok 4? Karena kalau 4 itu baru sempurna jumlah bilangan hurufnya dengan jumlah bilangan persendian sekitar 300 berapa itu. Dalam tubuh manusia ada 360 apa persendian. Itu jumlah hurufnya sama dengan yang kita baca 4 kali itu. Kenapa kok 4 kalau enggak 3? Itu bukan salah ketik, bukan salah cetak, memang 4 kali. Sejumlah persendian manusia. Jadi kalau dia meninggal dunia, persendiannya sudah disedekahi, sudah tebus dengan bacaannya sehingga dia nggak bisa masuk neraka. Oh, meninggal dunia surga. Jadi takut mati iya, tapi nggak terlalu. Ada harapan. Baca Wordul Latif. Lalu kemudian orang kalau baca Wordul Latif, dia telah menunaikan syukurnya kepada Allah. Kalau nggak syukur kan la azid apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, kalau kamu itu kepengin bersyukur sama Allah, baca Wordul Latif. Itu terlihat dari fadilah alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah 3 kali itu. Lalu orang kalau sudah membaca Wordul Latif, dia itu dikasih Allah benteng yang kuat dari gangguan setan yang menyerang.
Itu terlihat dari firman dari wirid yang kita baca, amantu billahil azim maka fatu bil jibti wa taghut ila akhirih. Dan orang baca wiridul latif surga. Jadi jaminan surga itu berlipat-lipat itu fadilahnya. Dilihat dari mana? Raditu billahi rabbil Medina 3 kali. Kalau orang baca raditu billahi 3 kali itu pagi dan sore, mati pagi surga. Baca sore, mati malam surga. Loh begitu. Berlipat-lipat kita itu punya apa? Perlindungan garansi. Proteksi diri dari neraka itu berlipat-lipat kita. Tidak hanya satu doa tapi beberapa doa kita baca yang menjaga diri kita agar tidak masuk neraka. Dan cepat punya sertifikat penghuni surga. Loh. Jadi kamu sebelum masuk surga itu sudah punya sertifikatnya. Cuma nggak bisa di-download. Ya, yang bisa tahu malaikat ini, Allah yang tahu. Ya sekarang semua kan download kan, habis vaksin ada sertifikatnya. Iya download. Tapi kalau sampai surga nggak bisa download, karena itu bahaya. Kalau sampai tahu itu bisa kacau dunia ini. Ya, masjid sepi. Ngaji sepi, saya udah ahli surga ini sertifikat. Santai dia di dunia ini, maka semua sudah rahasiakan kan gitu. Selanjutnya orang kalau baca wiridul latif, dia ini dikasih Allah kecukupan rezeki. Artinya apa? Dia tidak sampai kekurangan. Dia nggak sampai menderita kekurangan harta. Kaya raya. Percaya atau tidak dia itu kaya. Subhanallah. Itu dari fadilah membaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau kamu takut miskin, nggak apa takut, jangan ketakutan. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali sehari. Kata Yai Fakih, kalau ini Yai Fakih beliau dahulu kepada Kiai Mas Bukin sampaikan, Yai Fakih bilang, kalau kamu baca ini 450 kali, kalau sampai kamu nggak makan, potong jari saya. Oh gitu. Hasbunallah wa wakil 450 kali. Itu hanya sekitar 2 menit 3 menit. Hasbunallah wa wakil. Itu 3 menit lah, 4 menit lah. 450 kali sehari. Nggak mungkin miskin. Gampang kan? Jadi kalau kuliah kepingin apa? Nggak miskin itu ya lama 4 tahun. Kita hanya 7 kali sudah anti miskin. Wow, kadang orang ada kuliah itu kepingin kaya kan? Kuliah kepingin berarti hidup lah, peran ya. Lama 4 tahun itu, tugasnya juga berat. Baca hasbi Allah sudah kaya. Kalau hanya untuk kaya saja. Wow ya. Jadi kuliah tidak hanya untuk mencari kenyamanan hidup, tapi juga memperbaiki peran kita di dunia dengan ilmu pengetahuan ya. Selanjutnya, orang itu kalau baca wiridul latif meninggal dunia, Rasulullah SAW langsung yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada dia, dan itu dipastikan. Itu terlihat dari fadilah membaca sholawat 10 kali. Man qara'a sholata alaihi asyra maratin wajabat lahu syafaati. Dia wajib pasti mendapat syafaatku. Loh gitu. Jadi kamu sudah ahli surga, anti neraka, dapat syafaat dari baginda Muhammad SAW. Baca wiridul latif. Apalagi yang kita harap di dunia ini coba? Harapanmu apa untuk bisa selamat, enak, nyaman, tenang, anti neraka, ahli surga itu apa? Apanya gini-gini tuh, siapa jari? Enggak bisa. Baca wiridul latif habis subuh. Selanjutnya, orang yang baca wiridul latif, lagi-lagi dia itu dosanya diampuni dan pasti masuk surga. Itu terlihat dari membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa 'abduka ila akhirih. Dan orang yang baca wiridul latif rumahnya anti kebakaran. Anti kebakaran. Kamu punya pasar, ada toko, ruko, apartemen, semua kebakaran. Rukomu yang enggak kebakaran nanti. Buktikan itu. Yang punya toko di pasar, ruko, stand di pasar, apartemen, baca ini. Enggak mungkin kebakaran. Baca wiridul latif. Itu terlihat dari apa ini sudah terbukti berulang kali ini, buktikan sudah, biar sudah buktikan juga kebakaran nggak jadi beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah. Itu dari fadilah membaca wirid apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta 'alaika tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim masyaallah kana ila akhirih. Lalu orang yang membaca wiridul latif, dia itu sering mendapatkan kenikmatan kebaikan yang tak terduga. Tiba-tiba dapat uang transfer sering 5 juta gitu. Tiba-tiba dapat kiriman jajan, kiriman jus, kiriman buah. Lo gitu ya. Itu latif ini. Makanan, jajan ini berlimpah ruah ini. Ya kan? Baca wiridul latif. Itu dari Allahumma inna nas'aluka min fujiatil khair. Saya Allah minta kebaikan yang tak terduga. Oh gitu.
rencana beli sepeda second dapat yang baru lah gitu. Ya kan? Rencana sepeda motor yang tahun 70 dapat yang tahun 2000 kan lumayan kan gitu. Sudah naik 2 level. Orang yang baca wirdul latif, maka salah satu fadilahnya adalah dia ini semakin baik akhlaknya, semakin baik posisi perannya, semakin baik keadaannya. Itu dari membaca doa ya hayya qayyum bi rahmatika astaghits wa min 'adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaiki keadaan saya seluruhnya. Bayangkan, seluruh keadaanmu itu diperbaiki oleh Allah. Ini enggak main-main ini. Kadang-kadang banyak orang merasa sudah sempurna. Itu siapa yang sempurna? Enggak ada orang sempurna. Maka kita setiap hari minta kesempurnaan, perbaikan diri kepada Allah. Setiap hari kita baca. Luar biasa. Lalu orang yang baca wirdul latif, dia dikasih Allah keutamaan, keistimewaan. Dia ini orangnya tidak malesan, orangnya tidak suka menyerah, orangnya jarang bersedih atau nggak bersedih, orangnya kalau punya hutang lunas, dan orang ini anti ditindas. Kan banyak orang itu ditindas sama atasannya, sama majikannya, kemudian sama pimpinannya, diperas, ditindas, ya kan, diinjak-injak. Itu kita nggak begitu. Itu dari doa yang dia baca, Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan, enggak sedih, wal ajzi wal kasal, enggak mampu dan malas, wal jubn wal bukhl, anti penakut. Yang suka antu baca doa ini. Betul, buktikan. Anti pelit juga, yang pelit baca doa ini. Tapi syaratnya harus menghadirkan rasa itu, harus hudur. Hamil hazan, sedih, ajzi wal kasal, jubn wal bukhl. Nah, itu harus menghadirkan hati. Kalau enggak menghadirkan enggak bisa. Itu sudah jelas itu. Tapi ya bagus, dapat pahala zikir gitu. Dapat pahala zikir, dapat pahala ingat Allah, dapat pahala berkumpul sama orang soleh. Tapi untuk khususiyat tadi harus menghadirkan itu. Ya Allah, jika kalian nggak tahu arti yang mana, mendengarkan ini sudah cukup. Saya bilang dulu supaya nggak takut, itu cukup, itu sudah. Karena sudah ada bacaan yang dia baca seperti itu. Jadi anti hutang. Wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Anti ditindas orang. Loh gitu. Jadi ini menjadikan kamu ini insya Allah bakat jadi bos. Baca wirdul latif, bakat jadi bos. Gitu. Yang karyawan dulu kan cari ilmunya kan, cari pengalaman karyawan, masa langsung bos. Karyawan dulu ya cari ilmunya, pengalamannya, lama-lama baca wirdul latif 2-3 tahun langsung jadi bos. Oh gitu. Ya kalau jadi bos kan bingung ngapain juga kan, nggak tahu apa yang dikerjakan, nggak tahu apa yang dilakukan. Selanjutnya orang yang baca wirdul latif itu dikasih Allah kenikmatan, kesuksesan, kebahagiaan yang tidak ada penderitaan. Kan ada orang dapat kenikmatan dengan penderitaan banyak. Dia uangnya banyak tapi nggak pernah tidur, terlalu banyak kerjaan tuntutannya. Deadline harus selesai nanti malam, deadline harus selesai 1 minggu, harus selesai hari ini. Kan kita nggak bisa istirahat, itu capek kita. Nah, tapi kalau wirdul latif insya Allah kenikmatan itu datang dengan penuh kebahagiaan. Uang banyak nggak capek susah, nggak capek kerja keras gitu. Tahu ya, sekali konsultasi langsung 5 juta gitu. Ya kan, beda sama promo yang pakai mikrofon di mobil itu kan lama itu, ya kan. Selanjutnya itu dari mana? Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afiyah daimah fi dini wa ahli wa mali. Jadi kamu dijaga oleh Allah, tidak hanya kamu tapi hartamu, keluargamu, agamamu dijaga oleh Allah. Kita nggak bisa jaga diri kita, nggak bisa. Jaga uang kita nggak bisa. Jaga keluarga kita nggak bisa. Tapi kalau kamu baca wirdul latif, kamu dijaga oleh Allah. Hartamu, anakmu, agamamu dijaga oleh Allah. Kalau yang jaga, nggak mungkin ada yang namanya tidak ada yang namanya kecolongan, nggak ada. Nggak ada yang namanya sia-sia, nggak ada. Karena Allah sendiri yang turun tangan. Nah, gitu. Dan kalau kamu membaca wirdul latif, maka kamu dijaga oleh Allah dari semua bahaya dari 4 arah. Tidak 4 tapi 6 arah, bayangkan. Dari kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah, bayangkan coba. Jadi lengkap penjagaan itu, 6 penjuru, mata angin dan mata apa lagi itu. Sudah menjagamu. Itu dari apa? Allah mahfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika an uqtala min tahti. Jadi semua bahaya itu enggak bisa nyerang kamu.
Kanan, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Dari mana lagi? Pojokan. Ya enggak, kanan kan sudah kanan, depan sudah itu lengkap. Pojokan, oh ada pojokan. Ya, jaga sama Allah. Atas bawah dijaga sama Allah. Bentengmu kuat sudah itu. Ya kan? Dan orang kalau membaca Wirdul Latif, kerenteknya keinginannya sering terjadi. Doanya mustajab, enggak usah pakai Allahumma lama, langsung dapat. Itu dari fadilah Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tu'amul rizqini. Itu kalau baca doa itu apa yang kita inginkan sama Allah dikasih. Dan kalau membaca Wirdul Latif, Allah akan berasa aman dari ketakutannya, ditutupi kekurangannya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Nah, baca itu yang sering. Kalau lagi ada pemeriksaan ya, kamu ada, waduh saya punya celah ini, ada pemeriksaan dari mana saja, terhadap bersalah siapa saja, baca Allahumma astur aurati wa amin rawati. Berikan rasa aman ya Allah dari ketakutanku ini. Wah, aman itu. Ya, tapi jangan sampai ngambil punya orang diperiksa Allahumma astur aurati ya. Cocok. Ini yang kita nggak sengaja gitu ya. Lalu kemudian kalau membaca Wirdul Latif, Allah akan jaga diri kita ini jadi orang yang ikhlas. Ikhlas kan repot itu, nggak bisa dikontrol. Itu tiba-tiba datang. Nah supaya ikhlas, doa asbahna ala mu'ala kalimatil ikhlas. Loh, kamu mukhlis insyaallah ini. Nggak ikhlas nggak bisa. Saya mau nggak bisa. Saya mau nggak ikhlas nggak bisa. Harus ikhlas. Mesti boleh dibaca kok itu. Lalu orang yang baca Wirdul Latif itu dia menyerahkan, mengakui segala kepemilikan milik Allah. Kalau sudah milik Allah diakui, maka otomatis Allah ngasih pun dengan mudah. Gitu. Asbahna wasbahal mulku lillah. Orang yang baca Wirdul Latif di awal hari subuhnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan, pertolongan, hidayah, keberkahan dan cahaya. Bayangkan. Terus lengkap, kurang apa lagi dunia ini? Sudah dunia ini milik orang yang baca Wirdul Latif. Ya kan? Doanya apa? Allahumma as'aluka khairal hadzal yaum, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Lu kurang apa lagi coba? Menang, berkah, hidayah, cahaya. Lu kurang apa lagi? Kemenangan. Kurang apa coba? Apalagi yang enggak dapat orang yang Wirdul Latif? Hadirkan rasa itu supaya mata ini melek gitu. Nek melek ini insyaallah fathahu wa nasrahu melek ini. Ya kan, kemenangan hari ini saya mau minta kepada Allah. Fathahu wa nasrahu wa nurahu. Aja fathahu wa nasrahu. Masa mau perang sama musuh fathahu ini? Enggak iso. Ya kan? Dan orang yang baca Wirdul Latif dia mendapatkan kebaikan hari itu dan dihindarkan dari kejelekan hari itu. Allahumma nas'aluka khairal dunya wa khairal ma fiha wa khairal ma qablahu bil akhirih. Dan orang yang baca Wirdul Latif itu dia akan mendapatkan kenikmatan dari Allah tambahan lebih. Karena dia telah mengakui kenikmatan jarang dari Allah. Jadi kalau kita kasih orang uang itu yang ngasih Allah, cuma lewat orang saja. Nah, ini akidah kita insyaallah terjaga. Dari firman Allah, dari fadilah yang dia baca, Allahumma ma asbaha bi min ni'matin ila akhirih. Dan orang yang baca Wirdul Latif itu dia mendapatkan kebaikan orang yang wiritan dari mulai pagi sampai siang. Jadi kamu baca Wirdul Latif cuma 24 jam, itu seperti kamu baca pagi sampai siang. Luar biasa itu. Itu dari fadilah baca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Luar biasa. Dan kamu kalau sudah baca Wirdul Latif, kamu memuji Allah sejumlah bilangan makhluk ada di dunia ini. Ada ma khalaqa fis sama. Semua makhluk yang Allah ciptakan di langit, semua makhluk yang ada di bumi, itu sejumlah bilangan zikirmu itu subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar la haula. Itu kamu zikir kepada Allah dengan sejumlah makhluknya Allah di langit dan di bumi. Bayangkan coba. Dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu sama dengan membaca tauhid kepada Allah. Jadi kalau kita membaca itu 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu yuhyi wa qadir ya. 10 kali kita membaca itu habis salat subuh dan maghrib, Allah turunkan 10 malaikat yang bersenjata menjaga kalian. Masya Allah. Jadi kurang apa lagi yang Allah berikan kepada orang yang baca Wirdul Latif ini. Maka orang yang baca Wirdul Latif setiap hari rutin hatinya hadir kepada Allah, maka dipastikan nggak pakai insya Allah lagi. Ini janjinya Allah soalnya. Dia itu pasti ada nur di hatinya. Nur pasti ada. Wis nggak usah yo apa, kamu aja lakoni sendiri.
Jangan terlalu banyak teori angan-angan mosok ya baca, yakin baca jangan ingkari, baca aja minta sama Allah keberkahannya kamu dapatkan nanti. Imam Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, banyak bisa download kitabnya banyak. Beliau mengatakan, fa inna likulli wirdin asaron fil qalbi. Setiap wirid itu punya pengaruh di hati. Wa nuron dan cahaya. Wa madadan bantuan pertolongan dari Allah, wa makanatan minallah dan keberkahan dari sisi Allah. Pasti itu. Dan bahkan sesungguhnya Allah itu mempunyai asaron kabiron fi tanwiril qalbi. Jadi Allah itu punya asar pengaruh yang besar di hati dalam apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka tanwirul qalb, menerangi hati. Jadi hati yang gelap dengan wirid yang istiqomah itu akan menjadi terang. Wa dhabtil jawarihi dan meluruskan, menertibkan anggota tubuh yang sering maksiat. Sing sering maksiat gak ana obate, baca wirid yang rutin yang istiqomah. Nah, dan semua itu tidak bisa menjadi baik kalau tidak istiqomah. Beliau mengatakan walakin tapi la yazharu wa yata'akkadu illa indal muwazabati wat tikrari. Wirid itu enggak punya pengaruh yang kuat kalau tidak istiqomah, kalau tidak rutin. Hari ini baca, seminggu lagi enggak baca, 2 bulan lagi baru baca lagi, banyak masalah baru baca lagi, stres baca lagi. Ini tidak muncul ini rahasianya ini. Kalau mau muncul rahasianya baca setiap hari, langgengkan istiqomahkan, maka Allah akan menjaga. Jadi kalau kamu ini sudah punya amalan seperti amalannya para wali, minimal nyerempet-nyerempet dekat wali lah. Nyerempet-nyerempet terus jadi apa rombongan lah mburi-mburi enggak apa penting pokoknya gerombolan ini wali ngono ae. Ya kan? Minimal orang soleh itu hebat itu bisa. Karena kita sudah punya amalan yang sama, punya kebiasaan yang sama, kita punya jalan yang sama, kita punya kendaraan yang sama, nampeknya sama nanti. Apalagi sekarang banyak wirid yang nggak jelas. Nah, maka baca wirid Udul Latif, insya Allah Allah jaga kita dari segala bahaya dunia dan Allah dekatkan dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka kalau subuh baca, awali hari dengan baca wirid sampai terbit matahari, maka fadilahnya setiap hari kalau sudah baca subuh wirid sampai terbit matahari, kan kita 5:30 selesai itu, 5:30 sudah terbit fajar, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Jadi kamu setiap hari itu haji dan umroh itu sudah. Kalau setiap pagi wiridan sampai 5:30 wiridan, sudah haji dan umroh itu sudah. Panggil Pak Haji semua sudah. Ya. Kalau ada orang bangga saya haji 4 kali, ya 4 kali, kita setahun 360 kali. Setahun haji 4 kali, 5 kali, 7 kali, biasa itu. Kita haji setiap hari loh. Bayangkan nggak pakai nunggu musim haji. Ya kan? Nah, itu. Masa kita mau kehilangan fadilah yang istimewa itu? Tahan dulu. Mata ngantuk enggak apa-apa, nanti kasih obat mata tidur selesai. Tahan dulu. Pokoknya pagi itu komitmen harus baca wirid. Ngantuk gak ngantuk baca wirid. Nanti setelah itu sudah tidur istirahat, insya Allah sembuh. Wah itu. Paham tak? Tahan. Luangkan waktu 4 jam untuk berbagi hidupmu sampai siang nanti. Sore expire, baca wirid lagi. Tidur lagi habis itu. Paham tak? Nek santri gak baca wirid aneh. Ini keajaiban dunia. Santri gak wirid gak santri. Nggak tahu apa jenenge. Nggak ada satupun kiai wali pun yang tidak punya wirid. Mesti punya wirid, mesti. Tanya wawancara semua kiai di dunia, wali-wali di dunia, tanya semuanya. Wali yang model bagaimanapun juga pasti punya wirid, pasti, nggak mungkin tidak. Nah, wirid Udul Latif ini wiridnya para wali-wali yang sudah jelas kewaliannya, sudah jelas kemaslahatannya. Nah, maka jangan ragu lagi, kuatkan hati, tekadkan hati untuk komitmen baca wirid setiap hari. Taqarrub ilallah. Dunia beres, akhirat insya Allah beres. Paham ya? Kita sambut dunia, kita sambut pagi dengan taqarrub ilallah, zikir kepada Allah, kita baca wirid kepada Allah, memperbaiki nasib kita yang nggak jelas. Ya, meluruskan benang yang kusut dalam hati,
meluruskan dan menjernihkan kekeruhan-kekeruhan dunia yang selama ini nempel di pikiran dan hati. Kita hilangkan dengan baca wirid kepada Allah. Tiup habis baca, hilang semua. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab.